itu kan. Coba matiin dulu. Intro pertamanya itu agak berasa kosongnya itu di low-nya tuh. Bassnya itu kalau misalnya coba kalau bassnya aja Daniel tahu nggak di track mana itu? Coba solokan bassnya aja. Kita mau denger bassnya aja. Ini. Coba-coba aja. Nih, bassnya kan simple banget nih. Pas udah ada drum langsung kebanting dia. Ini simple banget kan. Coba itu kan udah solokan bassnya. Nggak, masih solo bassnya. Terus coba solokan drumnya. Jadi kita dengar drum sama bass aja. Drum. Coba dari intronya. Nah, kalau gini doang kan nggak ngangkat dia senarnya. Ya, berarti bassnya perlu untuk kita perbaiki. Jadi kayak dangdut sebenarnya. Gitu ya. Coba kalau nyari ide bassnya itu ya biasanya sebenarnya dengerin drumnya gimana gitu. Coba kita bisa aduh gimana ya untuk ngisi drumnya gitu. Nah coba Daniel sebenarnya solokan aja Daniel. Tetap solokan kayak tadi. Nggak usah dibuka dulu semuanya. Nah coba di play kan sambil kita tuh nyari ide gitu. Ya, ya secukupnya aja. Minimal gitu. Pem, pem, pa, pem, 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 bisa juga pem, 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 pem. Bisa juga seperti itu. Pem, 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 pem. Oh ya. Pem, 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 pem. Oke. Nah, coba kita kalau kita mau record ulang bassnya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Hapus dulu. Hapus dulu. Ini. Hapus. Ya, yang bassnya ya. Oke. Nah, pastiin dulu ini udah terkonek belum. Kan berarti kita pakai Nord-nya ini sebagai MIDI controller. Nah, pastikan nih. Nah, ini secara konektivitas belum connect nih. Nih. Karena kabel MIDI-nya belum tercolok. Jadi pas kita tekan nggak ada terjadi apa-apa. Belum dicas juga. Nggak ada colokan lagi sana. Nah, coba sambil dimainin aja drumnya, sambil kamu latihan bikin pattern bassnya.
mutlak kayak yang Koko mainkan juga sebenarnya. Kalau Koko mau pam 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 tuh, kalau misalnya mau ngisinya seperti itu. Itu aja. Gitu aja. Nah, jadi sekarang coba record. Matiin dulu loops-nya Daniel. Gimana? Pam 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 pam. Oke, udah di quantize. Nah, coba dengerin dulu drum sama bassnya, hasilnya dulu. Kita cek dulu. Ya. Memang lebih natural kalau pakai bass yang asli sih memang. Nah, sekarang buka semuanya. Kita dengerin perbedaannya. Nah, kurang lebih ngerasa nggak perbedaannya dari yang pertama gitu. Walaupun sebenarnya kalau mau kita kurangin sebenarnya masih bisa. Karena misalnya coba Daniel playkan lagi. Nah, kalau didengar-dengar itu kita bisa kurangin dikit supaya nggak tabrakan sama instrumen lain tuh jadi pam 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 pam. Coba di play. Pam 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 pam. Jadi not bassnya sedikit kita kurangin karena memang ada sedikit yang dia agak nabrak sama instrumen lain pas sudah di play kan. Coba ulang aja. Nah, oke. Record ulang aja kalau gitu. Nah, kadang-kadang main kayak gitu terus setelah kita oh ternyata masih ada nabrak sama instrumen lain ya mau nggak mau memang buang gitu. Gitu ya.
terlalu crowded juga kan agak nabrakan. Jadi kita kurangin dikit. Nah, kita dengarkan hasilnya. Nah, lebih enak kan? Ya. Nggak nabrak dia soalnya. Oke. Nah, coba di stop dulu. Nah, jadi memang dalam proses music production itu selalu sih Koko sih selalu punya prinsip gini, misalnya Daniel, apa yang kita buat itu harus kita uji setelah kita dengarkan gitu. Kadang-kadang pas kita lagi buat gitu kan, kayaknya asik aja gitu, dipenuh-penuhin gitu. Tapi pas sudah didengar bahwa oh iya ini kayaknya dikurangin deh gitu. Oh, ternyata hasilnya lebih better. Karena kalau memang kalau frekuensi itu tabrakan ya nggak enak gitu. Oke, kita dengarkan selanjutnya. Lanjut aja langsung. Kalau di sini sih sebenarnya kalau ada yang mau diubah cuma masalah padnya aja. Padnya itu kan terlalu wow, wow. Sementara ini kan lagu lambat, apalagi kita konteksnya nyebutnya ini lagu Pad itu yang ini. Coba lihat yang ada MIDI-nya di bagian itu. Ya. Maybe kita ganti jangan yang terlalu gimana, yang lebih soft maybe. Sebenarnya lebih bagus sambil Daniel play aja, baru Daniel ganti-ganti sound. Bikin loops-nya dulu di atasnya itu kan. Di bagian verse yang itunya aja. Nah, karena kita mau nguji bagian sininya kan. Nah, nggak harus semua sih Daniel. Kita mau ngecek sound doang kan. 4 bar pun udah. Nah, sambil Daniel ganti-ganti soundnya. Bisa juga kamu solokan bagian padnya aja kalau misalnya mau lebih detail. Ini padnya enak kalau lagunya itu kayak lagu itu Shake Our World. Oh ya. Kan mirip dong. Nah kalau lagu-lagu itu enak gitu. Tapi kalau lagu lambat yang butuh teduh, butuh intimate, kayaknya jangan yang terlalu nembak sih. Yang lebih statis lah gitu, kayak air tenang gitu. Daniel juga kalau ketemu satu preset yang enak perlu dihafal loh namanya. Kalau enggak bikin catatan gitu. Kan nggak bisa di save gitu. Di save. Save apa? Yang ini. Maksudnya jadi Suara ini mau di save gitu supaya
save gimana? Maksudnya kayak di supaya bintang gampang cari gitu. enggak sih. Kok boleh? Kayaknya nggak ada. Kita bisa bikinnya itu pilih dia itu jadi default. Jadinya pas kita buka bagian pad ini langsung suaranya keluar. Cuma kan jadinya cuma bisa satu aja kan. Mungkin ya memang harus itu sih dicatat. Apa pet yang tenang? Coba ketik kata warm bisa. Ron. Ron ya. Warm. Itu cacing itu. WARM. WA. WARM. Ini ya. Ya ini harusnya bisa. Mau coba yang lain dulu juga boleh. Kalau aku cepat oke. Nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi ya balik ke warm pad itu aja. Nah, coba buka semuanya. Ini aja. Nah, yaudah. Nah, coba dibuka padnya, dengerin pas sudah digabung semuanya. Nggak solonya maksudnya. Berarti kan kita mau pindahin toh. Pindahin yang drum sama sebelumnya. bass. Nggak cuma drum bass aja, banyak lagi tuh di sana. Drum bassnya ya perlu dipindahin. Tapi kalau kau dengar ada masih ada satu sih yang
pianonya balik ke sini. Nah misalnya kayak ini kan kita udah kasih nama nih shaker, ini drum. Nah kita bisa pindahin tuh minimal bagian-bagian ini. Nih kalau mau pindahin kan Koko biasanya Koko rapikan dulu. Maksudnya Koko mentokin. Supaya apa? Supaya pas Koko nge-copy itu pun Koko nggak kesulitan. Koko udah tahu ini apa yang Koko copy itu ada di ketukan satu. Nih, misalnya kan Koko udah pilih nih itemnya mau pindahin drum. Komen C kan kayak biasa. Kemudian Koko cari bagian yang mau dipindahin. Biasanya sekitar mana? Sekitar sini kan. Nah kan sekitar sini dia. Ini Koko copy aja dulu. Lupa, ininya harus dipilih dulu ya, supaya dia pindahnya ke sini. Kalau nggak kita pilih dia random. Sama kayak tadi. Nah nih udah bertambah nih. Terus sisanya tinggal rapiin aja. Tapi udah tahu nih, pokoknya taruh di ketukan satu deh. Kelambatan, majuin lagi. Tapi udah tahu ngikutin grade-grade ini. Oke, berarti di sini kelihatan karena ini kick pertama nih di ketukan satu. Sekarang coba giliran lagi. Yang drum ya. Ini dibesarin dulu ya. Terserah sih, besarin itu kan kalau kita mau memang nggak salah gitu. Tapi kalau cuma kayak nge-copy kan cuma Daniel udah terpilih bagian item drumnya itu yang di intro, tekan sekali gitu aja. Nah kan udah terpilih tuh komensi. Oke, selanjutnya Daniel pindah ke bar yang mau di paste kan. Di sini ya. Nah, sekitar sana taruh sembarangan aja dulu. Pencet. Ya, komen V. Kamu ketekan sesuatu tuh. Ininya kebuka. Langsung gini. Nah, baru rapikan. Dibesarin ya. Rapikan placementnya ada di bar dan ketukan yang tepat. Tuh, liatin signalnya paskan di ketukan satu ya. Kalau kurang jelas diperbesar, di zoom in lagi. Ini ketukan satu. Hah? Ketukan satu. Tuh, Daniel harus cari sendiri tuh. Nanti nggak ada Koko, kamu nggak bisa benerin sendiri. Tuh, kicknya kamu mulai di ketukan berapa? Atau kan kalau sulit kan untuk lihatnya itu kan ininya bisa dirapikan juga. Jadi bagian ini kamu rapikan sampai ke, jadi kamu tahu awal pertama item kamu tuh udah langsung ketukan satu. Coba di hide bagian kosong di awalnya itu. Di mana? Di hide bagian itunya. Nah, kursornya arahkan ke tepi-tepi filenya. Nah, itu kan bisa kamu hide berarti bagian awalnya. Kamu dorong ke kanan. Nah, sama. Nah, dorong sampai kamu ketemu signal kicknya kamu yang pertama itu. Jadi kamu lepasin. Nah, kamu udah tahu itu file pertama kamu tuh udah langsung ketukan satu.
Nah, kamu sesuaikan dengan barnya. Ketukan pertama intronya ada di bar keberapa? Yang ini ya. Dan lu juga sebenarnya bisa lihat yang kiri tuh, tengah itu kan ada nomor 82 tuh. Ada nomor 82 kan? Iya. Nah, 82 tuh bar 82. Itu 3 berarti kamu lagi letakin filenya di ketukan 3 mungkin. Sorry, ininya kamu sih yang lagi di ketukan 3 lebih tepatnya. Nah, pindahin dulu. Sini. Jadinya nanti kamu tinggal ngikutin garis itu aja. Sini. Coba di play. Untuk tahu harus di play. Nah, berarti intro kamu tuh mulai di bar keberapa tuh? Nah, kamu lihat di sana. Sedikit aja kecepatan. Di zoom in coba. Udah pas nggak itu? Terlalu zoom in dan ya. Terlalu banyak kamu nge-zoom in. Sedikit aja harusnya tadi. Ini. Nah, coba lihat. Udah benar-benar pas nggak itu? Nah, rasanya kan agak kayak kecepatan sepersekian gimana gitu. Tahu nggak sebenarnya drum kamu itu ya, kan melodinya itu kan ada yang sedikit tuh yang up no melodi akhir. Itu sebenarnya drumnya harus ngejar sih. Tuh. Karena terlalu kosong jadi. Coba play lagi. Ya, kamu nggak bilang harus diubah sih, kamu ngasih tahu aja. Nggak intronya. Mau intronya. Harusnya gitu. Karena melodinya begitu. Terasa kosong jadinya Daniel. Karena drumnya nggak nge-follow up melodinya. Ya, drum itu walaupun bukan melodi tapi itu tetap note ya. Jadi note kita tuh harus sama semua. Makanya kan sering banget kalau kita mau sinkop, Koko selalu bilang kan coba drumnya mainnya gimana dulu. Koko dengerin sinkopnya kalian tuh gimana. Pas break sinkop gitu terus Koko sesuaikan. Oke, bassnya berarti kita ikuti ya misalnya eh, misalnya kita bikin break kan 1, 2, 3 bukan dadah tetep pam 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 misalnya gitu kan harus diikutin gitu. Nah cuma kalau kadang-kadang drummernya misalnya bikin sinkop sendiri tapi nggak janjian gitu. Nah itu nanti either terlalu kosong atau drummernya aneh sendiri karena nggak ada yang nge-follow up-nya kamu gitu ya. Kok kamu nggak bilang harus diubah ya, kalau mau diubah memang silakan gitu. Tapi pas live, kalau misalnya mainin drumnya secara live harus tahu aja prinsip itu. Nah, coba Daniel play dari verse yang pertama itu. Kita dengerin. Ada sedikit bagian yang masih kosong sebenarnya. Sini just fine. It's okay. Piano terus ada padnya tipis, nggak masalah ya. Baru verse kedua kan, Daniel mulai tambahkan bobotnya kan, lebih penuh gitu. Tapi ada satu bagian yang nggak balance sebenarnya. Nah, coba di pause. Kalau Koko minimal arpeggio sama stringnya sih Koko kecilin dikit, itu. Terus kalau misalnya ada opsi sebenarnya memang masukin gitar. Jadi dia ada yang nopang gitu karena tiba-tiba perubahannya itu banyak di synthesizer-nya tiba-tiba naik gitu. Nah,
Terus ke belakangnya tuh kan dibuang tuh ke chorusnya itu. Coba play dikit. Tapi kecilin dikit dulu arpeggio sama stringnya. Nah, pastiin kamu ngecilin bagi instrumen yang tepat ya. Jangan salah ngecil. Ini ya lead. Di play caranya, disolokan di play. String ini kan dikecilin. Mm-mm. Kecilinnya nggak usah keterlaluan ya. Secukupnya aja. Nah, yang kayak gini ini belajarnya memang sekolahnya itu sound engineering tuh. Baru bisa tahu. Kejauhan sih playnya, tapi udah dekat itu. Coba playkan bersama-sama dulu. Kayak ini. Nggak semuanya aja langsung. Nah, coba dari verse yang masih kosong ya Daniel. Di pause dulu. Kenapa harus dikecilin? Karena gini Daniel. Pas di verse pertamanya itu kan agak kosong. Katakan dinamikanya segini deh. Tiba-tiba kita nambahin dan volumenya too much. Jadi lompatannya tuh terlalu gede Daniel. Kita mau bikin dinamika itu tetap phase-nya itu kayak bikin stepping stone-nya itu, bikin anak tangganya itu jangan terlalu jomplang ke atas. Sedikit demi sedikit gitu. Nah, coba sekarang kita dengerin ya perbedaannya. First dia yang kayak segini. Hafal feel-nya ya. Oke, kira-kira segini ya. Arpeggio-nya kekecilan. Sedikit aja tambah. Nah, segini sebenarnya oke Daniel. Yang penting kamu bisa merasakan dampak instrumen itu. Bukan soal menonjol. Baru masuk ke chorus. Nah, di bagian ini memang sedikit pianonya agak tenggelam aja. Nah, tapi sebenarnya memang ini tugasnya soundman ya. Kalau udah di live-nya ini kan ini kan jadi tugasnya soundman. Nah, kalau apa yang bisa kita lakukan, kita bisa bikin bukan violinnya harus dikecilin. Kita bisa agak ke bawah. Bagian piano kan di bawah tuh. Nah, kita cari dulu chorusnya ada di potongan mana. Kita nggak boleh kecilin satu channel. Kalau kita kecilin channel dari awal sampai akhirnya terpengaruh. Dari sini nih. Nah, kemudian ke bagian pianonya. Oke, agak zoom in dikit. Zoom in dikit. Nah, too much dan ya. Belajar zoom in yang tipis-tipis gitu. Nah, geser, zoom in dikit gitu. Oke. Jadi jangan langsung jarinya itu di pinch benar-benar full. Nah, cari bagian chorusnya. Nah, pastikan dulu ada di potongan yang tepat barnya.
Nah, kan kita udah dapat nih potongannya. Kita slice dulu, kita potong. Caranya berarti kan klik dulu filenya ini supaya dia terselect. Nah, klik kanan. Nah, cari split at playhead paling atas tuh. Nah, kita kan udah pisahkan berarti ini, ya. Sebenarnya kita harus agak ke kanannya lagi untuk motong yang satu lagi bagian akhir dia mau masuk ke intro. Ini. Nah, kita cari-cari. Nah, di play aja. Kita perhatikan kursornya. 3, 4. Nah, sekitar sana katakan. Nah, sama di slice lagi. Di split. Yang di bagian sini. Karena kita mau dapatin bagian chorus aja. Kamu terlalu ke atas. Oke, sekarang berarti kita udah dapat kan file yang benar-benar piano chorus doang. Gitu. Nah, dipilih dulu. Oke. Sekarang yang bisa kita lakukan, kita perbesar manual bagian file dari chorusnya ini. Gitu. Misalnya kita sambil play. Sambil kita aktifin ininya deh. Pakai dikit aja, kita cuma ulang. Kita ke function. Normalize. Tadi kan sekitar dia ada di minus 23. Kita katakan mau naikin 3 dB dulu, ya, berarti dari 23 jadi 20. Minus 23 jadi minus 20. Ya, terasa kan agak lebih gede dikit, ya. Tapi kayaknya agak too much deh. Kayaknya dari Koko coba 21 dulu ya. Kita coba ya. Udah lebih smooth nggak deh? Nggak terlalu tenggelam. Nah, kalau perbedaannya tadi string kita itu terlalu overwhelm banget sama piano kita. Jadi piano kita tuh kayak tenggelam banget di bawah. Kalau sekarang kan Daniel udah bisa rasakan, udah lebih balance dia. Nah, tapi kita tidak membesarkan bagian verse lagi ataupun bagian intro selanjutnya. Jadi itu ya fungsinya ya. Nah, kita perhatikan ya, pasti udah balik ke sini. Oh ya, by the way, intronya kita belum nge-copy semua. Verse-nya belum. Aku bantu copy kan Nah, itu caranya gimana? Jadi, Koko kan tadi kan nge-copy bassnya nih. Nih, Koko copy aja kayak biasa. Tapi udah rapi ya ini. Ini tepat di ketukan 1, Daniel. Nih, pas jalan tadi, Koko tungguin benar-benar sampai dia masuk ke ketukan 1. Nih, tangan Koko standby Ctrl V ya. 1, 2, 3, 4. Langsung masuk dia. Gitu ya, cara mudahnya ya. Ya pakai feeling gitu. Paling nanti rapi-rapiin dikit lah. Kalau misalnya kita telat nekan setengah ketuk, paling lah kita telat nekannya. Shaker. Oke, cari yang lain. Mana tadi? Ya benar, shaker. Nih, sama. Koko rapikan dulu supaya pas Koko ke Ctrl V dia langsung diketukan 1. Nah, udah dapat nih rapinya. Ctrl C. Kita playkan dulu, dekat-dekat udah mau masuk. Nah, tapi jangan lupa pilih dulu bagian shaker. Nanti dia kita copy paste loh, kok nggak ada, ternyata kita nge-copy-nya ke bass yang tadi. Tapi tetap cek ya, ini agak geser dikit lah.
ya wajar lah ya, nggak mungkin Koko nggak kontrol V-nya serap. Nah itu kan, tapi cuma sepersekian aja. Koko samakan aja minimal sama drum deh. Udah rapi lah ya, minimal dia ngikut drumnya. Oke, udah semuanya terkopi. Gitu. Nah, harusnya yang perlu kamu rapikan itu fill in drum akhirnya. Kenapa? Karena kan fill in drum terakhir kamu itu kan diambil dari intro yang pertama itu karena verse pertama kita down. Tapi kan harusnya verse yang ke putaran keduanya nggak mungkin down lagi dong. Iya. Harusnya udah di up gitu. Nah, fill in-nya apakah akan tetap seperti itu? Itu kan pertanyaannya. Satu, gitu. Tapi untuk tahu itu sebenarnya kita perlu untuk ya memang banyak sih kerjanya. Nah, drumnya kira-kira kamu pengennya gimana? Udah kita belum hidupin. Record ulang drumnya lah. Record ulang drumnya. Iya. Oke. Ini harus nyala dulu. Main drumnya kita pakai apa? Aku lupa. Belum, masih lupa. Coba, aku pun nggak ingat kita pakai drum apa kemarin. Antara real drum sama akustik sih. Miss Eva. Bentar ya. Oke, dijawab aja.
Coba. Koko ingatnya antara real drum sama akustik set. Nggak boleh beda sih, nanti pasti terasa itu di sequencernya. Coba akustik. Reverbnya lebih banyak. Akustik tadi aja ulang. Akustik. Kok mau ulang yang awalnya juga? Iya, Oh ya udah, kalau gitu nggak masalah. Delete aja. yang awalnya. Tapi signalnya belum ada. Coba lihat dan yang ininya udah ditekan belum R-nya. Sementara gini aja, kita niat dulu, tapi kan dia tetap ngerekam signalnya. Pas kita butuh dengar playbacknya baru ini. Kalau nggak double gini. Nah, record lah. Bentar. Coba practice ya, baru gitu ya. Apa? Coba practice. Practice. Harus ikutin bass ya? Hah? Ikutin bass kan? Sebenarnya bassnya ngikutin dong. Kata Kuandre yang ada tronet itu kayak mana? Kalau kamu tanya gimana, aku bingung juga. Aku kan bukan pemain drum. Yang penting sebenarnya notnya ada di sana. Ta-da-da-da-da-da, tan tan pam, tan tetat pam. Waduh. Harusnya main di simbal itu sih. Tam tetat pam, goyang berarti kapan? Nah, tapi kok bilang kabel sih gitu. Coba next time gue kabel. Yang tronet. Gitu ya? Ya. Jadi yang pertamanya itu dikejar, kedua nggak apa-apa. Tapi memang kasih fill in kayak tadi supaya terisi aja.
Record yang pertama dulu ya. Oke. Itu sipnya kok nggak ada ya? Apa karena dicabut? R-nya nggak ketekan tadi. Signalnya full semua nih. Berarti kamu pakainya sini kegedean Daniel. Volume dari sininya kamu. Nge-clipping itu nanti dia. Oke, berarti kamu mau supaya dengarnya agak kencang. Nih, berarti mau nggak mau kita kurangin dari audio interface-nya. Daniel, nggak tekan, perhatiin tekan. Itu kan mentok tuh. Kalau bisa jangan. Nih kita kurangin dari sininya ya. Hapus dulu aja lah. Ya hapus dulu nggak apa-apa. Screenshot. Nih berarti kan kita perlu kurangi gainnya aja sebenarnya. Nah, perhatiin nggak? Ini Koko sambil geser. Daniel lihat nih signalnya berubah-ubah kan? Iya. Karena Koko ngubah gainnya di sini. Berarti kita memang main gainnya itu jangan berlebihan. Nah bagi Koko segini oke lah. Tanpa ngerubah volume di sininya. Tetap aja banyak ya. Ya udah nanti diperbaiki manual. Kalau ini dikecilin coba ya. Heeh. Nah, itu lebih manusiawi. Splash terakhir itu agak nggak generis. Karena masih di mute kan ya. Kalau kurang kenceng naikin manual. Ke bantai sama bassnya. Kencengin manual berarti. Kencengin manual, cuma dari mixer itu terbatas ya. Makanya kita harus ke function normalize EQ on gain. Nih, dia ada dua pilihan, mau algoritmanya peak berarti puncaknya atau loudness-nya. Sebenarnya gampangnya pilih loudness aja. Nah, ini udah tambah gede dikit. Tuh, kenapa kita gedein sana dulu? Karena kan mixer ini kan terbatas. Kalau tadi dia sekitar segini, satu bantai sama bassnya segini kan?
udah splash terakhir itu, cuma karena dari sini nggak natural kan, terasa kali kayak dihantam gitu. Simbol paling terakhir itu. Ya nggak apa-apa lah. Yang ini sekarang. Di copy aja atau mau main Kan ulang kan juga? beda itu. Nah ya udah coba. Ada fill in. Coba. Kalau di normal itu nih, Cok, belajar normal. Udah diklik kan filenya itu? Udah. Udah ke Function. function. Agak naikin lagi, agak ketutupan ini jendelanya. Naikinnya tuh. Di sininya. Ini ya? Atas dikit. Nggak masalah di sana. Pucuk garisnya itu dinaikin. Oh. Udah baru buka functionnya. Normalize region key. Itu. Tadi kok pakai Laut, minus 23 itu. Ini. Ya, di apply aja, lihat aja bertambah gede nggak? Oh iya ya. Udah tekan. Udah. Usahakan balance ya. Tadi kok di sana pakai 23 juga sih, jadi harusnya sama.